Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita, melanjutkan sesi untuk bulan Januari, yaitu sesi Sufi Nusantara. Dari namanya sudah kelihatan beliau dari Kalimantan. Ada yang bilang Syekh Arsad inilah mataharinya Islam Nusantara. Ini kan wacananya sedang in. Itu Syekh Muhammad Arsad ini. Kalau katanya Kiai Saifuddin Zuhri yang pernah jadi Menteri Agama, yang putranya sekarang juga jadi Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Syekh Muhammad Arsad ini mercusuarnya Islam Kalimantan. Ada juga yang bilang Gubernur Jenderal Belanda. Kan ada narasinya dia sempat berinteraksi dengan Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta. Karena setelah belajar di Mekah, beliau mampir ke Batavia saat itu dan sukses mengagumkan Gubernur Jenderal Belanda di sana. Dia dikasih gelar Tuan Haji Besar. Belanda kan suka melabeli orang pakai haji. Dan di Jakarta itu nanti beliau sukses menggeser kiblat beberapa masjid di daerah Betawi, termasuk masjid-masjid yang kemarin rame gara-gara Ahok, Masjid Pekojan dan sekitarnya. Oke, agak dongeng sedikit biar kalian kenal. Syekh Arsad ini lahirnya sekitar 1710, jadi abad 18. Usianya ada yang bilang 102 tahun, ada yang bilang 105 tahun. Jadi hidupnya 1 abad. Lebih dikit. Meninggalnya sekitar 105 dikurangi tadi 1710, 1812 atau 1815. Jadi umurnya panjang. Berasal awalnya dari keluarga biasa, cuma kombinasi nama ayah dan ibunya unik. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah. Beliau sendiri namanya Muhammad Arsad. Sejak kecil dikenal pinter luar biasa. Keahliannya yang paling menonjol itu melukis sama kaligrafi. Nanti keahliannya melukis sama kaligrafi inilah yang bikin Sultan Banjar saat itu, yaitu Sultan Tahmidullah. Di Banjar ini gelar sultannya unik. Ada Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah. Jadi bapaknya namanya Tahlil, anaknya namanya Tahmid. Sultan Tahmidullah ini tertarik melihat Muhammad Arsad kecil, umur 7 tahun. Karena Muhammad Arsad ini pinter, akhirnya diboyong ke istana. Karena pinternya, karena kagumnya Syekh Tahmidullah yang sultan itu. Untuk jadi contoh bagi anak-anak yang lain di istana biar pinternya kayak Muhammad Arsad. Nanti Muhammad Arsad ini sekitar sampai umur 30-an di istana, sampai dinikahkan oleh sultan. Ketika istrinya hamil, dia berangkat ke Mekah cari ilmu. 30 sampai 35 tahun di Mekah. Nanti terkenal lah nanti di Mekah
4 serangkai ilmuwan Jawi. Orang kenalnya Indonesia di Arab itu Jawiyun, orang-orang Jawa, meskipun aslinya Banjar. Abdus Somad Falimbani, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Misri dari Betawi. Tadi mampir ke Betawi ya, ke rumahnya Abdurrahman Misri ini. Dan Muhammad Arsyad Banjari. Dia 4 serangkai ulama Jawa saat itu yang terkenal di Mekah. Rencananya dari Mekah pingin ke Mesir belajar lagi karena semangat cari ilmunya luar biasa. Tapi oleh gurunya dilarang karena Nusantara lebih butuh dia. Syekh Muhammad Arsyad ini dikenal kalau di dunia akademik lebih menonjol fakihnya, ahli fikihnya. Cuma malam ini kita tidak ngomong fikihnya. Kalau ngomong fikihnya nanti diundang saja dosen-dosen yang ngerti fikih, bukan saya. Dia nulis kitab fikih yang sangat terkenal, namanya Sabilal Muhtadin. Kitab ini terkenal dan bahkan dijadikan namanya Masjid Jamek di Kalimantan Selatan. Masjid Jamek Sabilul Muhtadin. Gurunya yang paling terkenal ada 2, satu ahli fikih, satu ahli tasawuf. Yang ahli fikih adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Yang ahli tasawuf adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani dari Torekot Samaniyah. Torekot Samaniyah ini mix antara Torekot Saziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, dan Kholwatiyah. Oke ya. Ya. Berarti tidak diragukan lagi kapasitasnya. Meskipun kemarin tahun 2013 ada ontran-ontran di Kalimantan, fatwa MUI yang menyatakan sesatnya Torekot Samaniyah. Gara-garanya ya lagi-lagi ada konflik politik. Ya kalian baca aja berita-berita dari 2013 itu. Meskipun di kalangan Torekoh yang muktabaroh itu Samaniyah sebenarnya dikategorikan Torekoh yang muktabaroh. Cuma ada problem mungkin agak berbau politik sehingga difatwa sesat. Meskipun bantahan-bantahannya juga banyak. Kalau urusan yang kontroversi ini ya kalian lebih ahli nyarinya mestinya ya di internet. Kalian kan sudah jadi ashabul hoak wal ya makanya ada yang bilang, Pak, tema-temanya yang agak update. Enggak kalau tema update yang kamu maksud tema yang juga muncul di media-media, lebih baik kita nyari tema sendiri. Jadi kita bikin jalur kita sendiri, tidak usah manut hari ini trennya apa. Kan yang lain sudah bahas banyak yang tren itu. Kita cari jalan yang tidak tren. Jadi orang lagi ngomong apa, tiba-tiba kita ngomong Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Tidak apa-apa itu kan. Kita bikin arus sendiri. Karena arusnya hari ini kan banyak yang tidak enak. Kayak Sunan Kalijaga kemarin, ngeli neng ora keli. Ya informasi update lah, tapi kita tidak akan hanyut. Kita bikin arus baru. Oke, jadi itu Syekh Muhammad Arsyad. Nanti beliau malam ini kita angkat dari 2 sumber kitab tasawufnya. Yang pertama Fathur Rahman, yang kedua Kanzul Ma'rifah. Sebenarnya Syekh Arsyad juga nulis Mushaf Al-Quran yang besarnya sak koran itu, yang sekarang masih ada itu. Itu juga karyanya Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Di antara peninggalannya Syekh Muhammad Arsyad. Di Kalimantan Selatan ada 3 jagoan ulama besar. Selain Syekh Muhammad Arsyad, ada juga Syekh Nafis Al-Banjari. Yang ketiga Syekh Abdul Hamid Abulum. Nah,
Dua orang yang pertama, Muhammad Arsyad sama Syekh Nafis, ini termasuk kategori ortodok. Kalau Syekh Abdul Hamid ini Siti Jenarnya Kalimantan Selatan. Nanti dia juga dieksekusi kayak Siti Jenar. Saya nggak tahu, mungkin kalau ada waktu kita bahas beliau, Syekh Abdul Hamid Abulum. Kalau menurut ceritanya orang sana mirip sekali sama ceritanya Syekh Siti Jenar. Ajaran-ajarannya wujudiyah, agak bau wahdatul wujud. Sehingga oleh Muhammad Arsyad dan kawan-kawan, Syekh Muhammad Arsyad ini setelah kembali dari Mekah diposisikan sebagai mufti di Kesultanan Banjar. Dan beliau nanti yang ngasih pertimbangan ke Sultan bahwa ajaran-ajarannya Abdul Hamid ini tidak pas untuk orang awam di sana, yang akidahnya masih beginner, masih awal. Kalau dikasih akidah wujudiyah, itu bisa menyesatkan. Dari situ nanti Sultan Tamjidullah itu nanti putranya Tahmidullah memutuskan bahwa Abdul Hamid harus dihukum. Dan nanti cerita eksekusinya juga dahsyat kayak eksekusinya Siti Jenar. Saya tidak tahu, narasi-narasinya mirip. Kayak cerita ketika Siti Jenar dieksekusi, Al-Halad dieksekusi. Konon ceritanya waktu dipanggil ke istana, jawabannya sama kayak Siti Jenar. Abdul Hamid dipanggil ke istana, Abdul Hamid nggak ada, yang ada hanya Allah. Terus sama raja disuruh balik. Kalau gitu Allah dipanggil ke istana. Jawabannya Abdul Hamid, Allah tidak bisa diperintah. Mana ada orang merintah-merintah Allah. Ya. Jadi nanti meskipun nanti ya akhirnya datang ke istana. Kalau menurut ceritanya waktu mau masuk ke istana, itu dia sudah mau dibunuh, dilempar pakai tombak. Cuma tombaknya itu begitu menyentuh tubuhnya langsung jatuh. Sampai akhirnya dia dieksekusi, dimasukkan peti, dicemplungkan sungai. Tapi tidak meninggal. Setiap kali ceritanya ya, setiap kali waktu sholat, petinya ini naik, terus Abdul Hamid keluar sholat. Habis sholat masuk lagi, nyemplung lagi. Nah, itu jadi ya Sultan Tamjidullah bingung. Akhirnya dikeluarkan lagi, dipanggil, ditanya, kamu kok tidak mati-mati, kenapa? Akhirnya ditunjukkan, kalau ingin saya mati, ambil senjata di rumah saya yang nempel di dinding, terus tusuk belikatku. Dan setelah ditunjukkan, ya benar dieksekusi, terus terbunuh. Dan ceritanya sama kayak Siti Jenar, nanti darahnya membentuk kalimat syahadah. Nah, itu ceritanya Abdul Hamid Abulum, yang oleh Muhammad Arsyad dia memang harus dijauhkan dari masyarakat biar tidak menyesatkan. Itu fatwanya Muhammad Arsyad, karena beliau mikir juga orang awam nggak nyampe. Meskipun nanti kalau kita bacakan Zul Ma'rifah atau Fathur Rahman, konotasi-konotasi ke arah wujud dia sebenarnya juga ada. Cuma memang mungkin pertimbangannya umat, bukan urusan benar salahnya ajaran. Itu yang dilakukan Muhammad Arsyad. Fatwa-fatwanya yang dikenal, saya bilang tadi fikih. Fikih itu misalnya dia bilang, yang saya ingat, kalau ke kamar mandi, asal itu kamar mandinya memang untuk buang air, ngadep kiblat tidak apa-apa. Nah, itu dulu kontroversi itu. Tapi bagi Syekh Arsyad tidak apa-apa. Kalau memang itu khusus untuk buang air. Jadi kalau kalian pas ke WC kok ngadep kiblat, nggak usah kamu balik badan atau ganti sudut pandang, nanti mesti kececeran di mana-mana. Biar aja di situ, wong itu memang tempatnya buang air kok. Apalagi di Kalimantan ada pasar terapung, berarti kan ada jamban terapung. Kalau terapung itu kan jalan, kalau sedang jalan belok ke kiblat emangnya terus susah kamu muter lagi asik ya. Nah, itu
fatwanya luar biasa antara lain. Jadi fatwa yang melihat konteks. Nanti ada lagi fatwa bahwa zakat itu diutamakan dikasih ke yang produktif. Selain miskin juga masih produktif biar jadi modal. Itu juga baru. Termasuk jangan ngaji keras-keras kalau ada orang sholat, orang belajar, orang tidur, biar tidak terganggu. Itu menurut saya fatwa luar biasa. Kemarin kan kamu ada yang bilang, "Bu, mikrofon jangan keras-keras kalau malam-malam." Kamu kan marah. Padahal itu Syekh Muhammad Arsyad sudah sejak awal memfatwakan itu. Yang tertarik fikih silakan dicek di Sabilal Muhtadin. Itu kitab fikihnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.